Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, masih kembali di Berita TVRI Bengkulu untuk kesempatan kali ini dan masih bersama saya Khairul Fahmi tentunya dengan tema kita hari ini Berendo yaitu capaian perumahan rakyat tahun 2023. Dan kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita ke Pak Rahman terlebih dahulu. Nah, untuk perumahan yang baik Pak, perumahan yang baik itu harusnya ada beberapa fasilitas ya kan? Iya. Nah, persyaratan fasilitas apa saja yang mungkin yang harus dimiliki oleh satu perumahan mungkin? Nah, persyaratannya itu satu yang jelas jalan. Jalan ya, Ya, oke. jalan lingkungan itu Jalannya itu harus mulus atau gimana? kalau di aturan PUPR itu pengerasan. Oh, pengerasan. Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman developer dalam hal memasarkan gimmick lah untuk ke konsumennya. Pengerasan tuh banyak, bisa pakai aspal, Iya. bisa apa tuh? Koral. Ya, atau cuman terus pakai paving block. Iya, Macam-macam lah. Tetapi jalan itu paling enggak harus bisa dilalui oleh dua mobil. Oh, harus Jadi dua mobil. berselisihan di jalan utama dia. Yang kedua jelas harus ada siring atau got lah sebagai tempat pembuangannya, sama penyaluran lokasi tersebut juga harus diperhatikan apakah daerah rendah atau enggak, karena terkait dengan pembuangan atau paling enggak kalau ketika hujan. Iya. Jadi ada tempat pembuangan airnya itu yang paling penting. Oke. Karena memang persyaratan dari PUPR untuk sarana prasarana di dua itu. Kalau terkait dengan kayak musola ada itu mungkin tergantung luasan daripada rumah yang dibangun. Tapi rata-rata kalau di sekitar 30 unit, 40 unit itu untuk fasilitas tambahan kayak taman kayak itu keumuman di sini nggak ada. Oh, nggak Tapi ada. disediakan satu namanya RTH untuk fasilitas umum lah. RTH itu apa? Ruang terbuka. Oh, ruang terbuka. Jadi bisa jadi nanti misalnya tergantung nanti daripada perumahan tersebut mau dibuat apa. Jadi ada di satu coupling lah bahasanya Iya, gitu iya, yang iya. diberikan pengembang untuk penghuni fasilitas perumahan tersebut. Oke, baik. Itu udah ada yang di Bengkulu melaksanakan hal tersebut, ada RTH-nya. Kalau RTH-nya itu ada, cuma dikasih ini nanti tinggal nanti daripada perumahan tersebut mau bangun apa. Oh, Jadi cuma dikasih istilahnya couplingan Iya, gitu untuk bangun dia. Takutnya RTH-nya ada tapi tetap dibangun perumahan. Enggak dia, karena nanti itu yang dibiayai di BTN itu terkait dengan itu nanti asetnya itu diserahkan ke pemerintah. Oke. Ya. Jadi enggak akan mungkin dibangun perumahan, karena juga itu akan ketika kita bangun rumah itu selaku developer itu akan nanti didaftarkan di sistem cireng di aplikasi. Misalnya saya bangun 38. Yang bisa akad nanti hanya 38. Oh, gitu. Jadi yang fasilitas umum bakalan lebih dari 38 ya, tersistem nggak Oke, bisa dia. Jadi Karena nanti yang terjual itu akan kelihatan, oh ini sudah terjual, ini bukan rumah subsidi. Misalnya dalam satu lokasi itu ada subsidi dan non subsidi. Nanti yang terjual itu hanya yang subsidi aja yang bisa khusus untuk yang kredit subsidi yang tipe 36 aja. Oke, baik. Nah, Mas Hayat, untuk developer sendiri, tadi kan udah dijelaskan bahwa yang namanya kalau itu tersistem ya kan untuk penjualannya. Nah, developer sendiri punya target nggak sih untuk penjualannya sendiri dari Bank BTN-nya sendiri? Kalau untuk target masing-masing developer sih kita nggak ditargetkan Pak Fahmi. Oke. Tapi kita ada namanya target kuota. Target kuota. Ini yang biasanya menjadi isu. Aha. Jadi kan karena ini KPR bersubsidi atau pembiayaan bersubsidi, otomatis memang dijatah oleh pemerintah. Jadi untuk setiap daerah itu ada kuotanya masing-masing. Nah, terkhusus untuk di Bengkulu, biasanya teman-teman dari pengembang itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan daripada menyerap semua kuota itu. Ya. Jadi supaya terserap semua, nah biasanya di akhir tahun itu closing, kita nggak ada kuota lagi itu. Itu sih biasanya nggak. Tapi kalau untuk BTN sendiri, misalkan kita target dari si
pengembang A, pengembang B, pengembang C kita targetkan sekian-sekian itu nggak ada Pak Fahmi. Tapi bagaimana lagi, balik lagi bagaimana si pengembangnya itu mengejar daripada untuk bisa menyerap di si kuota tersebut. Gitu sih, Oke, Pak. baik. Nah, di Bengkulu sendiri untuk pasar perumahan sendiri lebih banyak orang ngambil subsidi atau non subsidi, Mas Hasya? Kalau saya tarik persentasenya didominasi oleh bersubsidi Pak Fahmi. Oh, bersubsidi. Betul, Oke. gitu. Makanya untuk di Bengkulu memang mayoritas dari masyarakatnya sendiri itu ngambil daripada perumahan bersubsidi. Karena itu tadi Pak Fahmi, memang backlognya sendiri di Bengkulu itu cukup besar Pak Fahmi, sehingga masyarakat juga masih berlomba-lomba untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi. Oke. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk masyarakat sendiri bisa mengambil daripada fasilitas pembiayaan non subsidi. Karena dari BTN sendiri kita punya program-program tersendiri Pak Fahmi. Ada memang namanya KPR milenial, memang kita khususkan untuk gen-gen milenial yang notabene mereka biasanya itu berimprovisasi pengen bentuk seperti ini, seperti ini. Nah, artinya kan kalau untuk sesuai keinginan si konsumennya itu tidak lagi mengikuti daripada peraturan pemerintah. Betul. Karena non subsidi. Tinggal lagi dia desain, mungkin ada pengembang yang menjual non subsidi ya tinggal disesuaikan selera aja Pak. Iya, betul ya. Nanti kita akan berbincang lagi tentunya, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap di Berindo TVRI Bengkulu. Ini Geng Besti, cerita seru setiap hari. Bestiku yang pertama, si cantik Syahnas. Ini aku Kiandra L, si jago kungfu tapi cuma pura-pura. Hahaha. Super Zelo, jagoannya kita. Kita Geng Besti. Ini kue tat bikinan nenekku, asli dari Bengkulu. Ini bakpao beli dari Mamang Gerobak. Ini namanya bakpia, khusus buatan eyangku. Aku nggak suka kue, aku sukanya nasi. Ini dia telur ceplok buatan Mamang. Inilah cerita Geng Besti, beragam rasa menyatukan kita. 5 langkah hidup sehat. Pertama, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Kedua, olahraga pagi minimal 30 menit per hari. Ketiga, minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Keempat, kelola stres dengan beribadah rutin dan selalu berpikir positif. Dan yang terakhir, hindari merokok karena dapat membunuhmu. Hemat listrik wajib kita lakukan. Manfaat hemat listrik dapat melestarikan bumi, mengurangi residu penggunaan listrik. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan sudah mematikan lampu, AC, atau seluruh peralatan listrik yang tidak terpakai ya. Ayo berhemat listrik, sayangi bumi kita. Kendak-kendak sayur, jualan-jualan sayur. Woi, ambo kan udah lewat. Ya lewat situ jalan lebar. Kok jalan lagi? Kok jalan sayo? Ada jangan ikut campur. Pi, jualan di badan jalan tuh tidak boleh karena dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Cek itu. Ay, bi. Nah, kalau trotoar kok
kalau lah jualan di Siko, itu baru padeknya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk kesempatan hari ini tentunya dengan tema kita mengenai capaian perumahan rakyat tahun 2023 dan kita sampai di segmen terakhir untuk kesempatan kita di kali ini dan masih berbincang dengan Pak Yayat dan juga Pak Rahman tentunya. Kita ke Pak Rahman terlebih dahulu nih ya. Nah, untuk Pak Rahman, kalau fasilitas yang ditentukan untuk perumahan itu selain jalan tadi apa saja? Apakah masih ada atau harus ada taman bermain, harus ada sekolah, harus ada rumah sakit dan sebagainya gitu-gitu loh. Oh, terkait dengan fasilitas sekolah, taman bermain itu tidak diwajibkan. Oke. Karena ini tetap mengacunya pada ketentuan pemerintah. Kecuali biasanya bagi developer besar sebagai gimmicknya biasanya ada bermain kayak membuat taman, membuat mungkin lingkungan sekolah. Tetapi kalau yang rata-rata developer yang bangunnya cuman 30 atau 30, 40 itu kurang lebih 1 hektar, 2 hektar. Kalau di sini hampir nggak ada yang bangun untuk taman bermain khusus ya. Tapi kalau misalnya musola itu biasanya ada. Kalau untuk musola memang harus diwajibkan ya. Ya, terkait dengan ini sebagai bentuk respons istilahnya bantuan dari pengembang lah mungkin CSR mereka untuk ini ya. Tapi kalau yang besar yang bangunnya 1000-an biasanya ada itu. Masjid, sekolah, taman-taman itu biasanya ada. Oke, baik. Kita ke Pak Yayat nih. Ini kan tahun 2023 udah mau habis, kita mau ke tahun 2024. Pengharapannya apa nih untuk perumahan di tahun 2024? Apakah akan lebih tercapai lagi pencapaiannya atau seperti apa? Silakan. Terima kasih Pak Fahmi. Dari harapan kami sendiri, Bank BTN selaku penyalur daripada fasilitas pembiayaan perumahan, sebenarnya harapan kami masih ingin berkontribusi secara lebih masif lagi untuk pencapaian di tahun 2024 karena tadi disampaikan bahwa backlog daripada kepemilikan rumah terkhusus di Provinsi Bengkulu itu masih lumayan cukup banyak, Pak Fahmi. Artinya masih ada challenge atau tantangan bagi kami selaku memang bank penyalur perumahan bersubsidi. Itu kami yakin dan optimis di tahun 2024 pembiayaan perumahan dan juga untuk kepemilikan perumahan itu bisa lebih masif lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi. Artinya untuk secara penerima manfaatnya bisa lebih banyak lagi. Oke, baik. Kita ke Pak Rahman tentunya. Untuk kan di tahun 2023 tadi ini sudah tercapailah istilahnya ya kan. Nah, untuk tahun 2024 seperti apa pengharapannya? Boleh silakan ke pemirsa dulu. Pengharapannya untuk di 2024 Bank BTN tetap sebagai leader dalam hal penyaluran kredit perumahan. Khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Karena berdasarkan market share kita tetap yang tertinggi hampir kurang lebih 80% dari total seluruh perumahan yang dibangun oleh developer. Artinya kita berharap di tahun ke depan pun perumahan subsidi bisa mulai digas di awal tahun, sehingga terkait dengan target yang akan ditetapkan oleh pemerintah dapat kita capai serap di awal-awal, sehingga kita langsung dapat berkoordinasi dengan teman-teman pengembang dalam hal penyelesaian perumahannya. Karena di akhir tahun ini aja sudah ada SP3K yang sudah siap untuk diakadkan, cuma terkait dengan kuota yang sudah habis, posisinya di minggu pertama, ini pun kita masih sedang menunggu. Kalaupun ini belum ada, ya kita berharap di awal tahun itu sudah ada pengumuman sehingga itu bisa kita gas langsung di awal-awal. Oke, baik. Karena informasinya itu nanti di 2024 itu kuota pun akan berkurang terkait dengan jumlahnya dari pusat, dari PUPR-nya sendiri. Maka itu kita berharap di awal-awal ini bisa digas, siapa tahu nanti bisa kita serap semua terkait dengan target yang telah diberikan. Oke, amin, luar biasa tentunya. Terima kasih kedatangannya untuk Pak Rahman dan juga terima kasih Pak Yayat. Tentunya semoga lebih berkembang lagi untuk perumahan-perumahan yang ada di Kota Bengkulu khususnya, dan jangan ragu untuk mengambil perumahan subsidi ya, karena itu tidak memalu-malukan bentuk rumahnya karena bagus juga dan pastinya itu akan menjadi
hak milik kita kalau kita membeli rumah bersubsidi tentunya. Baik pemirsa di rumah, saya akan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.